عليك يا رفيع الشهاد والثمرات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهاد والثمرات عذبك إلتي العالم يا ويل الوجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدعوة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدعوة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدعوة عذبت ياتي رد العالم يا ويل الجود والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh agama, para ustaz, para kiai yang senantiasa kita ta'zimi, kita patuhi dan taati setiap fatwa serta nasihatnya. Juga yang kita muliakan Bapak Pratin Pekon Sukarami beserta aparatur pemerintahan Pekon. Hadir di tengah-tengah kita juga Pratin dari Gunung Sugi, serta tak lupa keluarga besar Sahibul Hajat Walimatul Arus Bapak Sunardo sekeluarga besar, serta kedua mempelai yang tegak bersanding menjadi raja dan ratu sehari yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, syukur di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bersama-sama dapat hadir di Hadratul Mubarakah ini dalam rangka kita ikut bersuka cita dan kita berbahagia mengiringi kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh kedua mempelai dan juga oleh Sahibul Hajat atas telah terlaksananya akad dan nikah putra beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita yang awalnya keluarga besar sangat berbahagia, dengan hadirnya kita juga akan bertambah kebahagiaan keluarga besar Sahibul Hajat, serta bagi kita yang hadir dan menghadirinya menjadi bagian amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan dilimpahkan kehariban alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah bagi kita semua, tuntunan bagi kita semua, panutan bagi kita semua dalam semua lini kehidupan, tidak terkecuali dalam hal rumah tangga. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita bacakan baik pagi maupun sore, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan satu sababiyah kelak di yaumil akhir kita akan menjadi umat Rasul yang mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya didaulat dimohon oleh Sahibul Hajat untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berkaitan dengan hikmah pernikahan. Tetapi mungkin apa yang saya sampaikan tidak lama, tidak panjang, karena ikan sepat, ikan gabus berenang-renang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena yang hadir sudah lapar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kedua mempelai, siapa kita lawan?
Mending ilmu bahabnya makung hafal kinangki nakanda Iqbal insyaallah hafal walaupun angkah keblok Iqbal hodo kinangki si Ubaiditi yado dian Atikasari paksanya ilu catatan nyak mak hafal ku gelar ni nyak mak hafal mani lain dinya dinai Iqbal kinangki dinya gila ikin-ikin hak ku gelar ku sebarahnya hafal dunia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kedua ananda Iqbal Giovanni dan Dian Atikasari. Kalian sudah menempuh di dalam satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitanya adalah rumah tangga. Rumah tangga. Disebut rumah tangga, rumah adalah tempatnya kita berteduh tatkala kita kepanasan, tatkala kita kedinginan, tempat kita beristirahat. Adapun tangga adalah ketika kita memasuki dan menaiki daripada rumah tersebut. Karena kalau kita perhatikan, sependek apapun rumah, serendah apapun rumah, kilamban ni jelma Lampung asli tingkat mulangga Huat tikat, huat depak, huat datas. Kinang tano pak jelma di Lampung ya, huat lamban sedepok. Walaupun rumah Depok, jarang rumah itu yang dia lebih rendah daripada halaman rumah atau teras rumah. Walaupun hanya 2 cm, 3 cm, pasti dia ada. Ketika akan masuk, itulah tangga akan memasuki sebuah rumah. Maka yang pertama ingin saya sampaikan kepada kalian berdua, rumah tangga ini juga sering disebut dengan bahtera rumah tangga. Bahtera artinya adalah sebuah biduk, sebuah perahu tumpangan kita ketika kita melewati laut atau sungai. Maka tatkala kalian berdua, kita semua akan menuju ke Merak sana melalui pelabuhan Bakauheni, maka tidak bisa menyeberang kita tanpa adanya perahu, tanpa adanya kapal. Kalaupun kapal itu sudah ada tetapi masih banyak kekurangan, maka tidak akan pernah sampai ke Merak, bahkan mungkin akan tenggelam di tengah jalan. Maka ketika bahtera itu akan berjalan, maka pertama yang harus diperiksa adalah sudah adakah mesinnya apa belum. Kalaupun sudah ada, maka mesinnya itu apa tidak. Apa mesin kalau dalam rumah tangga? Mesin bagi seorang suami mengemban dalam rumah tangga, mesin bagi seorang istri dalam mengemban rumah tangga. Itulah yang pertama adalah keyakinan. Tanamkan dalam keyakinan hati sanubari kalian berdua bahwa pasangan saya ini Iqbal adalah pasangan yang memang Allah berikan untuk saya, kata istrinya, dan mampu sanggup untuk menjadi imam saya. Begitu juga Iqbal harus mempercayai diri, yakin dan percaya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa Atikasari ini adalah pasangan yang Allah berikan dan titipkan kepada engkau untuk mendampingi engkau di dalam hidup engkau. Maka pertama berhusnuzon, niat yang pertama itu harus dipasang. Karena mengapa? Sudah banyak ustaz mengatakan, dan itu sudah tidak ada lagi innamal a'malu binniyat. Ibu bapak, segala kuaji awal niat. Niat kalau insyaallah berujung dengan bagus. Kalau niatnya baik, insyaallah akan baik pula akhirnya. Tapi kalau awalnya niatnya sudah mulai berubah, awalnya niatnya ini sudah mulai tidak baik, jangan harap sebuah kebaikan akan terwujud sampai di akhir. Maka pertama pasangkan kalian berdua saling mencintai bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memandang fisik, bukan hanya karena memandang materi, bukan hanya karena memandang pangkat dan jabatan. Sebab kalau kita menikahi seseorang hanya memandang fisik, ibu bapak, fisik ini akan berubah. Yang tua, yang muda akan berubah menjadi tua. Yang bagus berubah akan menjadi tidak bagus. Ad-dunya mata'un. Yang namanya dunia ini adalah benda permainan. Sigelangi dunia ibu, ciri ini pertama mubangi kak baru seno dunia. Motor ki baru mubangi ire kutis uri starter ni uri. Kinang ki adu motor tuha ikin di starter kuti ingkol ancak gumani metuk jauhi. Mobil ki baru langsam musung nih kita kayak masaka budan dan ancak gumah biaya budan dan jauhi
Yang namanya dunia yang itu enaknya ketika baru, termasuk pengantin Iqbal mubangi ulikan muakni kinaki adu kana na pandai ini ku kana ngilu maaf ibu-ibu sudah ada puji tumbai Allahu Rabbi pusiko-pusiko kalah ki Desi Ratnasari kira kita mau masih ju Desi Ratnasari kira posisi lagi syuting film pocong. Makanya wajar Bung Haji itu dalam sebuah lagunya mengatakan cinta karena gincu maka dia bakal jadi layu, cinta karena dasi maka dia bakal jadi basi. Artinya apa? Kalau kau menikah dengan yang namanya istrimu Atika Sari hanya karena melihat dia cantik, karena melihat dia putih, hanya karena dia melihat tinggi semampai, ingat itu akan berubah. Begitu juga yang namanya Atika Sari kini ku agak jadi istrinya Iqbal mana ngeliat ianu mu ganteng ngeliat ianu mu langga segala bagai mu anda segala bagai karena bakal berubah. Maka kalau itu yang dijadikan dalam niat maka khawatir nanti ke depannya seiring berubahnya dan berjalannya zaman cinta pun akan luntur. Makanya prinsip pertama syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana. Sebab kunci hidup ini bu syukur. Kalau kita bisa mensyukuri Allah sudah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada kata kalian mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan tambah-tambah, aku akan tambah kata Allah. Tapi kalau kalian mengkufuri nikmatku maka azabku maha pedih. Makanya ibu dan dibanding-banding ko bapak dan dibanding-banding ko memang keadu rumah tangga di Iqbal telambun gawah masalah wat gawah masalah wat cobaan keadu rumah tangga penglihat ngam bekam tumbai sepapung rumah tangga paling sikap kinang ya rumah tangga jalan setahun 2 tahun mulai timbul rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal mak pandai rumput tetangga gila rumput palsu bukan gila asli. Makanya ibu kini doa kalau ibu punya suami aduh pai mu bunta malum muneh syukuri alhamdulillah minimal kawat manuk nelui debah jan kayu dia ngaku ni. Karena mulai ibu kagak keti aduh pai mu kayang juk tiang listrik kena melanggar syukuri dan melihat semangat minimal kaan ngaku gedang maupun gaju. Sebab mengapa ibu bapak ini lomba abang jika kadang banding ko alam anda delawa ya kita sudah adu pai musiko manda mune kidinya dia adu pai malam betekal mune delawa ya kita jauh sudah manda musiko mancu mune. Mohon maaf ibu, perbedaan hitam dan putih istri kita suami kita hanya dapat dilihat tatkala ada cahaya. Jadi pegang malam indah kalian alamnya mati ku lampu mak kalian lagi alam gegoh. Maka pertama syukuri la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua sadari dan akui kelebihan masing-masing, sadari kekurangan masing-masing, itu kunci. Sebab mengapa? Kadang-kadang ada yang tidak mau menyadari daripada kekurangan pasangannya dan dia hanya mengandalkan mengandalkan kelebihan dia tanpa sadar ada kekurangan dia. Kita tidak Allah sediakan pasangan kita kalau memang kita cukup. Makanya Allah pasang-pasangkan karena tidak cukup. Supaya cukup Allah lengkapkan, ada laki, ada perempuan. Makanya ki ane jelma Jawa dalam rumah tangga di Iqbal nek coro Jawa rumah tangga niku pertama kudu pinter merem meleh. Bener nggih ngertos? Alhamdulillah kudu pinter merem meleh. Merem arti ini tekebok mata, melek tekak ke mata. Kapan saat kita merem, tutup rapat-rapat mata kita atas kekurangan istri kita, buka lebar mata kita ketika ada kelebihan pasangan kita. Jangan sebaliknya, ketika ada kelebihan kita tutup, ketika ada kekurangan mulai dibuka. Nabi Adam saja tidak
surga. Adam belum tenteram dalam surga sebelum Allah ciptakan pasangannya Hawa. Dan perlu kaum laki-laki, kaum ayah kita semua Pak, harus kita tahu sigilani bebayi diciptakan oleh Allah. Jatullani Nabi Adam si paling kiri, paling bingkung. Yang namanya Hawa itu Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam posisi kiri dan paling bengkok. Maka ketika perempuan ini bengkok, maka tugas kita selaku seorang suami untuk meluruskannya. Sebab dengan kita meluruskan apa yang mereka tidak tahu, disinilah nilai ibadah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gegoh jaman toge ibu, pandai tuge pandai, kecambah pandai ya. Sekilani kecambah tuge udi kat luar aja tanah mama kena dok silobos bingkuk sunyi teman nabi mama. Makanya mani ya bingkuk ya ada dicabut nakam dibasuh dipajak nakam ya ada pajak melemah ya ada melemah mudah kamu ngelubus kau ni betul lebih mama. Jadi kalau mana bapak kita buat kacung ketika ada berbingkuk mudah ngelubus kau ni pajak pak. InsyaAllah ngelubus. Merem melek. Lihat kelebihannya, akui kelebihannya. Sebab mohon maaf, kadang-kadang perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Kadang-kadang ketika tiang cawa api yang neraka lemah kita berbaik mak pandai api-api minum apa telambun pikiran tiang ilmu absemak ngeduk di dalam betul lebih mau. Jangan dianggap mereka itu bukan yang hebat-hebat. Perempuan itu mohon maaf hebatnya ia pemberani ia anjak ki kuawane bebai pak jak bakas ki agak sedus ni anjak bani ni bebai jak bakas dan dianggap yang mampu bani. Bukti ni apa? Ngilo maaf ketika seorang ibu melahirkan mempertaruhkan jiwa dan raga ya Allah ya Rabbana mengeluarkan darah sampai masuk rumah sakit. Kadang-kadang ada ibunya meninggal, bapak mohon maaf anaknya selamat, anaknya meninggal, ibunya selamat, kadang-kadang kedua-duanya meninggal. Ya Allah ya Rabbana kindang tetap mubani tiang bukti di tahun hadap mana tuh coba bakas adu jak sunat sekali kau wakil sunat buat mawar jadi nang ucap kau bebai dia mak bubani ajak bani tiang juga ini. Pertama, lihat kelebihan, kemudian jangan lihat kekurangannya. Kalau melihat kekurangan, nggak ada manusia yang sempurna. Makanya yang namanya Hawa ini, yang dinamakan perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk. Mengapa tidak Allah ciptakan dari tulang kepala? Karena perempuan bukan untuk mikir. Mengapa tidak Allah ciptakan dari tulang tangan? Karena perempuan bukan untuk ditangani, ditempelan dan dikasari. Mengapa tidak Allah ciptakan perempuan dari tulang kaki? Karena harga diri perempuan bukan untuk diinjak-injak. Mengapa Allah ciptakan perempuan dari tulang yang namanya kiri rusuk? Karena fungsi rusuk itu adalah untuk menjaga jantung. Jantung kita terjaga ketika ada mohon maaf benturan karena ada tulang rusuk, karena jantung di bawah tulang rusuk. Artinya apa? Tolong lindungi dia sebagaimana tulang rusuk melindungi jantung. Yang kedua, nek coro Jawa ni setelah pandai merem melek, yang kedua munggah medun. Nek coro wong Jawa pas nikah, badan nikah kudu pinter munggah medun. Ane kam Lampung ragah dia harus pandai regah cakap. Pandai kaki ni kau regah cakap. InsyaAllah kau regah cakap mudah Pak Ustaz. Yang maksudnya naik turun itu apa? Kita diciptakan oleh Allah ini fitrah Pak. Fitrah dari Allah kita punya yang namanya amarah. Maka kadang-kadang ada saatnya suami itu marah, ada saatnya istri itu marah. Maka suami dan istri harus pintar naik turun. Makanya Iqbal, ketika istrimu itu marah, kau emosimu turunkan. Ketika Iqbal itu marah, tolong emosimu wahai yang namanya Atika turunkan. Dan hak Iqbal jebutong niku ngelawan butong mune. Apui ngelawan apui. Harus lewat apui buat segala niwai.
dan saya zangon apoy saya musuh bensin menjadi. Makanya kak kena dibahas oleh beliau di wat gaoh sesebutongan no. Makanya geluk-geluk istighfar pusau dada. Makanya Iqbal kak basani atika do naho di marah itu kan datangnya dari iblis Pak. Sifat iblis itu pemarah. Maka kak tantang atika di naho ji katong ni jat hati geluk-geluk Iqbal ni pusau dada ni dalih puputau ada bersakap api-api enggak cakap apa mak sigai. Jangan yang namanya mohon maaf permasalahan semakin mencuat. Makanya buat yang namanya istrimu itu nyaman dengan senyaman-nyamannya, dan buat suamimu itu nyaman dengan senyaman-nyamannya. Makanya orang bilang suami itu singkatan dari surga milik istri, istri itu singkatan dari istana milik suami. Makanya kalau saling memiliki, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terwujud. Betul seperti yang disampaikan oleh beliau penetah adab jeno, kando jeno, kakwat masalah di dapung ha agak cerita jama ulun. Saya ingin mengutip dalam sebuah hadis Bukhari nomor 3364 diceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pernah datang kepada Ismail anaknya, Napol. Ismail dia adu ngedok kajong sampai di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuman ada istri Ismail di rumahnya. Sampai masuk, mana Ismail lagi masuk. Ketepatan hobi ini Ismail ini masuk Pak. Jamaah sampah. Nah itu halo Pak Sunarno tadi. Suami. Nado, Bapak keadaan rumah tangga keterwaan Ibrahim mantu ajo wagah ji masuk ya biar senang mencuti tanoji adi basali itu sekuaji itu kepani cakani no ya nadu ke ono karena ka Ismail anakku katong tolong titip salam jamaya sampai ke salam jaya. Pesan kedua ka Ismail katong kana tolong cawa ke jamaya, tolong bilang dengan Ismail, tolong segera ganti palang rumah, palang pintu rumahnya. Itu saja pesan saya. Pulang Ibrahim Dibi Anom Ismail pulang jak masuk. Ketepatan hobinya yang namanya Ismail ini berburu Pak. Sampai di sana ngobrol jamaah istri ini, cawa istri Ismail bang jenawat bagas tuha saimi dija sapa Indo. Api gue ini mama gitu ya nanya koniku midi pak kucak aku lagi masuk. Terus nanya api lagi ya nanya kok pak keadaan rumah tangga ketika kucak aku kita wajagin begitu hojoji. Api lagi lahot nih, nah lahot nih zamannya jenau kini ku mulang bang sampai ku salam ku jamaah Ismail ani. Yo ani Ismail alaiki wa alaihi salam. Aduh balos. Wat lahot sebagai wat api lahot nih pakas tua saya jenau ki Ismail mulang sampai ko tolong ganti palang rangok lamban nih geluk kok tekanjat Ismail bang. Apa kata Ismail, wahai istriku, kalau kau mau tahu yang datang orang tua itu adalah ayah andaku Ibrahim alaihissalam. Dia titip salam kepadamu untukku sudah aku jawab. Dia berpesan supaya saya segera mengganti palang pintu rumah. Tahukah kau maksudnya? Yang dimaksud oleh ayah andaku itu, wahai istriku, palang pintu itu adalah engkau, dan saat ini juga engkau aku ceraikan. Dicerai kau oleh Ismail. Sekian waktu nikah lagi Ismail dengan istri yang kedua. Ya dicerai ya mas pertama. Maka datang lagi Ibrahim soal lagi napol luar. Tapi delalanya sampai rumah Ismail, Ismail lagi masuk luar pak. Sampai di situ sebenarnya ada istrinya, ngobrol dengan istrinya. Ada Ismail nggak ada pak. Di mana lagi berburu? Ya titip salam ya kalau dia pulang. Bagaimana keadaan rumah tangga kalian berdua? Alhamdulillah, semuanya syukur alhamdulillah. Ismail ngarah konyak misilaunya semampu muneh jadi istri yang baik. Alhamdulillah rumah tangga kami ini tenang dan bahagia. Sampaikan dengan Ismail ketika dia pulang, tolong perkokoh palang pintu rumahnya. Pulanglah Ibrahim.
Ketika Ismail pulang diceritakan oleh istrinya lagi, bang, tadi ada orang tua datang, siapa? Saya nggak tahu. Ada pesannya? Ada. Apa pesannya? Pesannya ada dua. Pertama dia nitip salam. Dijawab oleh Ismail, alaiki wa alaihi salam. Apa pesan yang kedua? Pesan bapak tua tadi agar kau memperkokoh palang pintu rumahmu. Tersenyumlah yang namanya Ismail. Apa kata Ismail? Wahai istriku tercinta, yang datang tadi adalah ayahandaku. Pesannya agar aku mempertahankan palang pintu rumah. Artinya ayahandaku berpesan agar aku mempertahankan engkau sebagai istriku. Apa hikmah dari ini? Artinya menceritakan ketidakbaikan dengan orang sangat perbuatan tercela. Hakikatnya kita aja Tuhan. Makanya kalau ada masalah dalam rumah tangga, bereskan dulu, jangan dulu keluar-keluar dengan orang lain, karena kadang-kadang masalah bukan ada solusinya, bahkan menjadi membesar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terakhir, karena sudah Adam, yang ketiga, usahakan rumah tangga kalian ini adalah rumah tangga yang religius, ya, yang religi, yang agamis. Maka tugasmu Iqbal untuk mendidik dia, mengarahkan dia masalah agama, karena tanggung jawabmu bukan masalah dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya karena waktu ini sudah tidak mengizinkan lagi. Mudah-mudahan dengan kultum ceramah yang singkat ini untuk kedua mempelai, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terakhir, tetap minta doa dengan kedua orang tua sama, tidak ada perbedaan. Mak ada lagi bakku, bakmu, makku, makmu, mak ada lagi bak ria, mak ria. Inilah buktinya menyatunya dalam rumah tangga. Ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa langsung ditutup dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surah Al-Fatihah dulu untuk keluarga almarhum dan almarhumah dari keluarga besar Sahibul Hajat. Yakin dan percaya mereka tahu apa yang kita lakukan pada hari ini. Kehadiran kita mereka ketahui, tapi keadaan mereka di sana tidak kita ketahui. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang ridho di sisinya. Wabil khusus ahli kubur dari Sahibul Hajat dan ahli kubur kita semua, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah khususan li arwahil qubur min Sahibul Hajat usuli wa furu' wa silsilatihi wa li arwahil qubur bil hadr min abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman intasaba ilaina wa liman ahsana ilaina ghafara lahum wa lahunna sya'lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على حبيب الشفاعة منورنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل وصل ثواب ما قرأنا القرآن العظيم من سورة الفاتحة لأرواح القبور من صاحب الحج الأصول وفور وسلسلته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واجعل الجنة مأواهم وأنزل المغفرة والرحمة علينا وعلى جميع القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبرحمتك يا أرحم الراحمين alif baina Iqbal Giyofani wa zawjatihi Dian Atikasari kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha ila al-khair qarribhuma ya Allah wa 'an syarri 'abidhuma ya Rahman warzuq lahum ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan warzuq lahum ya Allah auladan wa dhurriyyatan shalihan wa salihatan. اللهم حصل مقاصدهما وبلغ مرادهما بالخير
الخير. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم يا الله من أهل الشر ومن أهل الضير، بحولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم يا ميسر كل عسير، يا جابر كل الكثير، يا مغني كل الفقير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتقصير، يسر لنا في جميع أمورنا ولا تعسر، طمنا بالخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا علم إنك أنت أعلم الغيوب، إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا الله، يا لك رضا فأعطنا سؤالنا، وتعلم ما في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. يا كافي أنت الكافي، اكفنا كل مهم من حد شئت ومن أنا شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قد سألناها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفر يا كريم يا ستر يا رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar bersumber dari Allah dan yang salah kesalahan pribadi saya. Kepada berjamaah saya mohon maaf dan kepada Allah semua ampun. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.